Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin eh, Bapak Ibu guru gitu ya, yang sudah mengajar terdaftar di Dapodik, ini mungkin proses yang ditunggu-tunggu adalah penerbitan NUPTK karena NUPTK itu merupakan salah satu nomor referensi yang dibutuhkan untuk mendapatkan apa namanya program-program yang diberikan oleh pemerintah khususnya yang ada di Kemendikbudristek gitu ya. Nah, ini mungkin eh, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Kita ya, berasal dari Pusdatin, saya Tony dari Pusdatin gitu ya. Jadi tugas dan fungsi kami di Pusdatin itu eh, untuk hal NUPTK ini saya sudah garis bawahi gitu ya. Yang di poin C melaksanakan integrasi, verifikasi, validasi dan penyebarluasan data dan informasi bidang pendidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu karena apa namanya data yang kita kelola itu akan dibagi pakaikan baik di internal Kemdikbudristek maupun di eksternal. Nah, ini mungkin tata kelola yang kita kemudian bangun Bapak integrasi. Ibu ya. Jadi di sini ada Verval, 6 verifikasi, subsistem, validasi, kemudian ekosistem gitu ya. Pembangunan data induk, kemudian sistem integrasi eksternal, dan kemudian integrasi internal. Nah, posisi pusdatin verifikasi validasi, itu ada kemudian nomor pembangunan data induk, 4, kemudian di posisi integrasi data, kemudian verifikasi dan validasi, kemudian pembangunan atau pembentukan data induk pendidikan. Nah, proses ini uh, khususnya untuk yang nomor satu ini sebelum masuk ke Pusdatin gitu ya Bapak Ibu, data itu akan kita kumpulkan atau kita ambil dari 3 sumber data. Yang pertama dari PDDikti, Dapodik, kemudian dari EMIS. Jadi makanya mungkin Bapak Ibu yang di sekolah, yang anak siswanya gitu ya, banyak terjadi NSN ganda atau apa gitu ya. Itu karena kita integrasi dari 3 sumber data itu, Bapak Ibu. Jadi uh, ini fungsi yang kita emban gitu ya sebagai wali data. Nah, kemudian selanjutnya uh, poin yang kita garis bawahi adalah uh, verifikasi dan validasi. Nah, ini suatu quality control atau proses yang kita jaga agar kualitas data yang kita berikan atau kita sebarluaskan ke pendaya guna data itu menjadi lebih baik. Nah, khususnya untuk yang kita bahas kali ini adalah NUPTK ya Bapak Ibu. Jadi uh, data induk pendidikan ini kan berasal dari satuan pendidikan, badan penyelenggara atau yayasan, PTK, dan peserta didik. Jadi poin yang akan kita bahas adalah PTK, khususnya untuk penerbitan NUPTK. Nah, sebelumnya dasar hukum yang kita gunakan gitu ya, kita juga sudah menerbitkan aturan gitu ya Bapak Ibu terkait pengelolaan referensi di Pusdatin gitu ya. Jadi tidak hanya NUPTK saja, jadi NPSN, kemudian NPYP atau NPBP, nomor pokok badan penyelenggara, kemudian NISN, dan yang terakhir NUPTK. Nah, untuk penerbitan NUPTK dan pengelolaan data NUPTK sendiri itu ada di Kemendikbudristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022. Ini uh, dasar hukumnya sudah lama ya Bapak Ibu, sudah tidak sekitar 3 tahun yang lalu ya diterbitkan. Jadi di situ kita berikan informasi persyaratan apa saja yang harus diberikan oleh guru atau satuan pendidikan untuk melakukan pengajuan
NUPTK. Jadi yang pertama adalah melengkapi data induk tenaga pendidikan bertugas di satuan pendidikan, kemudian memiliki nomor induk kependudukan, kemudian memiliki nomor induk kependudukan yang valid gitu ya, kemudian melampirkan ijazah atau dari SD sampai tingkat akhir, kemudian melampirkan bukti memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dan mungkin ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Eh, saya lanjutkan lagi untuk proses-prosesnya. Ini saya coba tampilkan untuk aturannya sendiri. Jadi di sini ada persyaratan dan kemudian ada alurnya Bapak Ibu. Jadi untuk NUPTK atau pengajuan penerbitan NUPTK itu sifatnya pengajuan dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada penerbitan jika tidak diajukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini tidak akan pernah ada NUPTK yang terbit jika tidak diajukan oleh satuan pendidikan. Nah, yang mengajukan adalah siapa gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya, uh, siapa yang mengajukan di sekolah. Nah, ini kita uh, memiliki wali apa uh, wali gitu ya di satuan pendidikan. Itu adalah operator sekolah. Jadi nanti operator sekolah lah yang akan mengajukan untuk penerbitan NUPTK di sisi satuan pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik gitu ya, datanya sudah masuk ke Dapodik, sudah sinkronisasi, sudah masuk ke verbal PTK, itu dapat melakukan pengajuan NPTK melalui operator sekolah. Jadi nanti kalau belum punya NPTK, pastikan datanya sudah masuk ke Dapodik, kemudian sudah terdaftar sebagai guru yang menjadi calon penerima NPTK. Jadi setelah data masuk ke Dapodik baru diajukan melalui laman verbal PTK. Nah, ini mungkin alurnya seperti ini. Kemudian nanti ini untuk yang uh, negeri ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari satuan pendidikan jika syarat-syaratnya sudah lengkap akan dieskalasi ke dinas pendidikan. Jadi nanti dinas pendidikan memiliki apa namanya peran gitu ya untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jika syarat-syaratnya sudah sesuai gitu ya, jadi nanti akan di-approve oleh dinas pendidikan untuk masuk ke Pusdatin. Ini wali data adalah di Pusdatin. Jika ditolak tidak sesuai berkas-berkasnya gitu ya, nanti akan kembali ke satuan pendidikan dan satuan pendidikan akan melengkapi kembali prosesnya agar nanti dapat masuk kembali ke dinas pendidikan. Nah, setelah di-approve oleh dinas pendidikan, ini akan kita proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah masuk ke antrian pusat, nah ini kan apa namanya yang banyak ditunggu-tunggu dan banyak ditanyakan karena kita kan mengelola data satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Jadi jika data sudah di-approve dari dinas pendidikan gitu ya, ini mohon ditunggu karena kita proses datanya satu persatu by apa namanya berkas gitu ya. Jadi kita pastikan berkasnya kita baca satu persatu. Jadi ya mungkin akan ada keterlambatan dalam proses approval karena kita harus membaca satu persatu dokumen yang sudah disertakan atau dilampirkan. Nah, setelah proses itu sesuai, dokumen yang dikirimkan sesuai, nah nanti akan di-approve dan nanti NPTK akan terbit. Jika tidak sesuai, nanti akan ada keterangan gitu ya. Kita kita apa namanya berikan keterangan gitu ya. Apakah data-data tersebut tidak sesuai atau sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti akan diberikan keterangan untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Kemudian
Ini untuk yang bukan PNS, jadi khususnya untuk yang dari swasta gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang dari swasta ini uh, ada satu entitas lagi di bawah Dinas Pendidikan, itu Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan atau yayasan. Jadi yayasan memiliki peran sama seperti Dinas Pendidikan untuk apa namanya untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan oleh satuan pendidikan. Jadi prosesnya sebelum masuk ke Dinas Pendidikan itu akan dilakukan approval oleh badan penyelenggara atau uh, yayasan. Prosesnya sama setelah dilakukan approve oleh Dinas Pendidikan akan masuk ke Pusdatin dan menunggu antrian gitu ya Bapak Ibu hingga prosesnya selesai di approve. Nah, eh, jadi ini kita dari Pusdatin Bapak Ibu mungkin ini ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Jadi untuk residu PTK atau eh, NPTK atau guru-guru yang belum memiliki NUPTK atau memiliki residu-residu NUPTK itu dapat dilihat di laman referensi.data.kemdikbud.go.id/residu. Jadi nanti akan ketahuan gitu ya Bapak Ibu eh, sekolah atau satuan pendidikan mana saja yang belum memiliki NUPTK guru-gurunya. Nah, kemudian ini di sisi aplikasi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini dashboard ini aplikasi ini hanya dapat diakses oleh operator sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti butuh peran dari sumber data gitu ya, yaitu guru-guru Bapak Ibu sekalian. Poin yang akan kita bahas adalah tetap memonitor gitu ya Bapak Ibu untuk data-datanya masing-masing. Apakah datanya sudah sesuai atau belum, datanya sudah masuk ke Dapodik atau belum, karena kadang-kadang eh, guru-guru memasrahkan sepenuhnya kepada operator sekolah untuk mengelola datanya. Padahal tetap memonitor gitu ya Bapak Ibu untuk data-datanya adalah yang memiliki kan apakah Bapak datanya Ibu sudah sesuai gitu. Jadi atau belum, perlu adanya datanya sudah masuk ke Dapodik atau belum, apa namanya? Karena kadang-kadang cross check guru-guru memasrahkan sepenuhnya kepada operator sekolah untuk mengelola datanya. Padahal uh, datanya itu itu adalah yang memiliki kan Bapak Ibu guru sekalian gitu ya. Jadi perlu adanya apa namanya cross check gitu ya, monitoring setiap waktu gitu ya, apakah datanya sudah sesuai dengan Dukcapil atau belum, atau datanya sudah valid atau belum gitu ya. Perlu dicek. Kita kerjasama dengan operator sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi di sini uh, syarat-syaratnya untuk pengajuannya di Verpal PTK itu adalah NIK dan identitasnya valid dengan Dukcapil. Jadi pastikan Bapak Ibu eh, data kependudukannya, data identitasnya itu sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Nah, kita melakukan integrasi atau pemadanan dengan data Dukcapil langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan data yang ada di Dukcapil itu sama dengan apa yang di inputkan di Dapodik. Kemudian ini untuk SK pengangkatan ini untuk syarat-syaratnya dan SK penugasan. Kemudian ijazah dari SD sampai dengan tingkat akhir. Kemudian di sini di aplikasi itu ada menu pengajuan NUPTK. Nah, itu nanti uh, Bapak Ibu guru nanti bisa minta tolong dengan operator sekolah, tapi ya mungkin uh, lebih didampingi gitu ya untuk prosesnya agar nanti Bapak Ibu Bapak Ibu guru tahu prosesnya sampai mana. Kemudian ini proses yang lain tukaran PTK ini kalau sudah memiliki NPTK. Nah, ini untuk
data residu identitas. Nah, ini penting Bapak Ibu karena NUPTK tidak akan terbit jika uh, data Bapak Ibu tidak valid dengan data Dukcapil. Jadi pastikan kolom valid Dukcapil ini sudah tercentang warna hijau Bapak Ibu. Jadi kalau masih muncul tanda merah ini, berarti data Bapak Ibu belum valid dengan Dukcapil. Nanti dipastikan saja Bapak Ibu data-data identitasnya seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung itu sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Jadi ini merupakan syarat mutlak ya Bapak Ibu ya untuk uh, penerbitan NUPTK. Nah, ini perbaikan identitas ini dapat dilakukan melalui menu perbaikan identitas. Jadi nanti yang bisa melakukan adalah operator sekolah. Makanya itu Bapak Ibu tetap bekerja sama dengan operator sekolah untuk apa namanya melakukan perbaikan. Perbaikan identitas. Jadi variabel yang kita padankan dengan Dukcapil itu ada NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Jadi pastikan keenam variabel ini sudah sesuai dengan data yang ada di kependudukan di Dukcapil. Kemudian ini tambahan mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ini penting juga karena beberapa waktu lalu ada pengiriman data gitu ya Bapak Ibu untuk apa namanya penilaian gitu ya kinerja dari PMM yang tadinya PMM gitu ke PKN. Jadi nanti pastikan juga jika Bapak Ibu guru yang memiliki status ASN gitu ya PNS maupun P3K itu NIP-nya sudah valid dengan data yang ada di PKN. Jadi perbaikannya cukup mudah. Nanti ada menu untuk perbaikan identitas gitu ya. Jadi nanti cukup hanya mengisikan NIP Bapak Ibu di kolom NIP ini, kemudian klik perbaikan data. Jadi kita cek data yang ada di Dapodik, yang ada di Perpol PTK, kemudian kita padankan dengan data yang ada di PKN. Kemudian jika data sudah sesuai, itu nanti akan ada checklist gitu ya, tanda bahwa NIP sudah sesuai dan valid pemadanan dengan PKN dan nanti uh, proses itu untuk pengaliran data kinerja atau penilaian SKP-nya itu bisa teralirkan ke PKN. Nah, itu mungkin Bu Anyes yang bisa saya sampaikan untuk penerbitan NUPTK dan mungkin ini tambahan untuk perbaikan NIP gitu ya. Eh, jadi nanti Bapak Ibu guru dapat meminta bantuan untuk operator sekolah dalam perbaikan datanya melalui Perpol PTK. Mungkin itu Bu Anyes yang bisa saya sampaikan waktu saya Ya, kembalikan. baik. Terima kasih Mas Tony yang tadi menyampaikan sekilas alur penerbitan NPTK. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham alur dan tata cara penerbitan NPTK, baik dari pengusulan dari satuan pendidikan, kemudian dilanjutkan untuk verifikasi validasi di Dinas Pendidikan, dan dilanjutkan ke Verval yang nanti Pusdatin juga melakukan pemadanan datanya. Jadi Bapak Ibu guru pastikan data sesuai eh, apa dan bekerja sama untuk mendampingi operator sekolah untuk memastikan data Bapak Ibu valid. Mungkin itu. Nah, ini masih banyak juga pertanyaan terkait linearitas. Nah, linearitas ini dan juga berhubungan juga terkait penginputan rombongan belajar dan pembelajaran atau jam pembelajaran yang hal ini yang untuk pengisian data pokok pendidik, Dapodik. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Mas Hasan dari tim Dapodik bagaimana sih terkait pengisian Dapodik yang valid. Kami silakan Mas Hasan.
Ya, baik. Terima kasih, Bu Agnes. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari Setjen Multidasmen, ya, yang fokus menangani di bidang dapodik ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya, bahwa untuk materi ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa tahapan agar penginputan baik itu rombel, kemudian pembelajaran dan beberapa catatan mungkin ya untuk Bapak Ibu guru, bagaimana sih eh, agar bisa valid gitu, ya, bukan valid ya, bisa bisa ditarik oleh teman-teman Info GTK eh, untuk validasi terkait dengan TPG ini. Sebelumnya izin saya akan menyampaikan apa untuk memaparkan sedikit paparan. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Mas. Ya baik. Baik di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan pemakaian dapodik untuk kebutuhan pencairan TPG dan penyerahan TPG. Nah, di sini ada dasar hukum, kita skip aja. Kemudian ada tugas dan peran, mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Tony ya di Pusdatin, bahwa memang ada 4 faktor ya penting dalam pendataan ini. Satuan pendidikan, dinas pendidikan, unit kerja itu di eselon 1 di kita di pusat dan Pusdatin. Nah, kemudian pemasalahan data, di sini saya akan fokus di Ditjen GTK ya. Selaku di sini kan di sini ada Simtun, GTK, CBKB, simulasi dan aplikasi yang lainnya yang mengambil memang fokus apa di data GTK ini. Nah, kemudian beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam pengisian data di aplikasi Dapodik ya terkait validasi TPG ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa catat ya untuk catatan-catatannya yang perlu diperhatikan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Tony bahwa memang hampir seluruhnya pekerjaan itu oleh operator sekolah. Namun di sini saya tekankan bahwa terkait dengan penginputan identitas guru, ya baik itu guru atau TEDIK, itu bisa dilakukan oleh guru dan PT apa guru dan TEDIK itu sendiri. Karena di Dapodik itu kita sudah sediakan login khusus untuk GTK, yang mana untuk perubahan data diri dan riwayat atau rincian lainnya itu memang harus login ke dalam harus login menggunakan akun guru tersebut ya. Jadi tidak serta-merta seluruhnya itu adalah tugas dari operator sekolah, tidak. Karena kan data ini yang mempunyai tanggung jawab terkait data ini kan adalah yang memiliki data. Selaku Bapak Ibu guru sebagai guru harus aware, harus peduli dengan data apa saja sih yang sudah ada di Dapodik, kemudian data apa saja yang memang akan digunakan oleh pusat ya khususnya untuk TPG. Nah, oleh karena itu di sini saya yang pertama pastikan sudah memiliki akun PTK. Nah, pembuatan akun ini dilakukan oleh operator sekolah ya melalui laman sp.tadik.dikdasmen.id. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa berkoordinasi dengan operator sekolah bahwa saya minta atau dibuatkan akun sendiri ya untuk bisa akses ke dalam atau untuk mengedit data di Dapodik ini. Memang pastinya akan didampingi oleh operator sekolah. Jadi mengapa PTK wajib memiliki akun? Ya, karena semua perubahan data di rincian PTK harus melalui login akun tersebut. Karena PTK tersebut memiliki tanggung jawab penuh ya akan kebenaran dan validitas data yang dikirimkan. Jadi jangan meskipun memang hampir seluruh itu adalah pekerjaan operator sekolah, tidak serta-merta seluruhnya sudah operator sekolah sudah atau tidak. Tapi tetap ya kita uh, selaku PTK itu sendiri harus peduli, harus tahu ya apa saja yang harus apa saja yang sudah diinputkan oleh operator sekolah ya agar kenapa? Agar
tidak saling menyalahkan ketika misalnya di info GTK tidak valid, yang dikejar-kejar operator sekolah. Tidak. Tapi bagaimana? Oh, ternyata data saya ini kurang, data saya ini kurang. Nah, ya itu yang kita harapkan. Mengapa di Dapodik pun juga sudah dibuatkan login PTK khusus ya. Jadi agar teman-teman PTK ini peduli dengan data mereka itu sendiri ya, tidak pasrah atau tidak menyerahkan sepenuhnya ke operator sekolah, karena yang mempunyai tanggung jawab itu PTK atau yang memiliki data itu sendiri. Jadi terkait dengan akun ini nanti silahkan berkoneksi dengan operator sekolah. Yang kedua, setelah Bapak Ibu punya akun, kemudian silakan login ke aplikasi Dapodiknya. Nah, silahkan pastikan data diri atau data-data terkait dengan rincian dan seluruhnya itu sudah benar dan sudah sesuai dengan ya data diri Bapak Ibu semuanya. Nah, memang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tony juga, memang ada beberapa atribut data yang tidak dapat dilakukan perubahan di aplikasi Dapodik langsung. Ya, contohnya seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, NUPTK, dan NIK. Nah, ini memang Dapodik kita kunci. Tidak bisa Bapak Ibu melakukan perubahan ini di aplikasi Dapodik. Nah, perubahan ini harus melalui portal ptk.data.kemdikbud.id. Nah, ini nanti silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah. Kalau misalnya memang ada perbedaan data diri, karena untuk nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung itu pasti akan dipadatkan dengan data di Dukcapil. Nah, tadi pastikan Bapak Ibu ya tidak masuk ke residu ya. Residu itu berarti kan datanya tidak padan dengan di Dukcapil. Nah, ini pastikan dan selalu koordinasi dengan operator sekolah. Kemudian selanjutnya untuk atribut seperti status kepegawaian, NIP, nomor induk pegawai ya, baik untuk ASN atau PNS ya, atau P3K untuk ASN, kemudian SK pengangkatan, TMP pengangkatan, lembaga pengangkat, SK CPNS, TMT CPNS, TMT PNS, dan penugasan. Penugasan itu meliputi jenis PTK-nya. Bapak itu selaku guru, kemudian ada jabatannya. Nah, gurunya itu sebagai guru apa? Nah, ini disandingkan dengan dengan mata pelajaran lulusan Sedik yang Bapak Ibu miliki. Jadi ketika Bapak Ibu guru ini ingin mengupdate data penugasan, jenis PTK-nya pasti guru. Nah, untuk jabatannya itu prioritaskan adalah Serdiknya. Kalau misalnya tidak punya Serdik, baru ke ijazah. Ya, karena memang nanti yang akan dilihat pertama itu adalah Serdiknya. Nah, jadi untuk jabatan PTK ini silahkan disesuaikan dengan kemampuan atau memang kompetensi yang guru itu miliki. Nah, karena memang guru tersebut sudah mempunyai Serdik, maka Serdik yang diutamakan. Meskipun kan ada ya banyak ya Serdik itu berbeda dengan ijazahnya itu nggak sedikit. Nah, karena itu yang diutamakan adalah Serdiknya. Ketika memang belum mempunyai sertifikat pendidik, baru nanti yang dilihat ada ijazahnya. Kemudian nomor surat tugas dan satminkan sekolah. Nah, terkait satminkan sekolah ini, Bapak Ibu pastikan berkoordinasi dengan operator sekolah dan dinas, pastikan memiliki satu sekolah induk. Ya, satu sekolah induk. Nah, untuk perubahan atributnya ini, itu Bapak Ibu dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Melalui laman data.kemdikbud.id. Dan silahkan nanti berkoordinasi dengan operator sekolah dan Dinas Pendidikan untuk atribut-atribut yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, jadi yang perlu garis bawahi adalah terkait dengan penugasan, tadi jabatan jenis PTK-nya apa, jabatan PTK-nya apa, jabatan itu sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu ya. Karena di sini pasti sudah Serdik semua, ya silahkan. Jadi sesuai dengan Serdiknya. Kemudian nomor surat tugasnya dan satminkalnya. Satminkal ini tadi pastikan Bapak Ibu memiliki satu sekolah induk, ya, satu sekolah induk. Nah, ini untuk data diri. Kemudian untuk data-data yang lainnya, ya, data riwayat. Nah, untuk riwayat juga silahkan Bapak Ibu bisa mengedit langsung di aplikasi Dapodik, ya. Contohnya yang penting itu adalah terkait dengan riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala, khususnya untuk ASN. Ya, karena ini akan nanti datanya akan diambil oleh teman-teman GTK, kemudian akan dibenturkan dengan data dari BKN, ya, sesuai nggak dengan pekat golongan Bapak Ibu semua untuk mendapatkan gaji pokoknya. Nah, jadi silakan ya, data-data ini yang tahu itu siapa? Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri, guru-guru Bapak Ibu sendiri.
Jadi jangan serahkan seluruhnya ke operator sekolah, silahkan cek secara berkala. Apakah sudah sesuai inputannya dengan data diri Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya di aplikasi Dapodik itu kita sediakan login khusus untuk Bapak Ibu ya, untuk melihat dan mengupdate atau mengedit data-data Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah pastikan data diri, data identitas diri dan data riwayatnya itu sudah dan penugasannya sudah sesuai, nah barulah kita masuk ke ya poin utama yaitu terkait dengan isian rombel dan pembelajaran untuk pengakuan JJM ya, jam atau linearitas ya, jam tatap muka untuk linearitasnya. Karena untuk pengakuan jam itu dilihat dari Bapak Ibu tatap muka di pembelajaran. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak Ibu harus paham terkait dengan kode sertifikasi pendidik Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu sediknya apa, boleh ngajar apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di Kepmen ya, di Kepmen Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Strategi nomor 449 garing P 2004. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Saya sediknya apa, biar linear itu Bapak Ibu ngajar apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini banyak banget. Jadi misalnya lulusan guru kelas atau matematika, nah dilihat linearnya dengan mata pelajaran apa sebelum Bapak Ibu masuk ke pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti pelajari ya Kepmen ini panjang banget. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh detail oleh Pak Andin ya. Kemudian kita balik lagi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tahu sediknya apa, kemudian harus mengajar apa agar linear, baru Bapak Ibu bisa koneksi dengan operator sekolah. Karena untuk penginputan rombel dan pembelajaran ini hanya bisa dilakukan oleh login operator sekolah. Nah, memang di saat ini di Dapodik itu masih ada dua kurikulum, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang mana dua kurikulum ini mempunyai karakteristik penginputan ya mungkin nggak jauh berbeda, tapi ada beberapa yang memang harus perlu pendalaman ya, perlu pendalaman. Nah, di sini saya kalau K13 mungkin sudah paham ya, Bapak, karena memang K13 ini sudah lama banget kurikulumnya. Nah, sini akan sedikit membahas terkait kurikulum Merdeka ya. Berdasarkan ini Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya, tentang kurikulum PAUD, jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Jadi silakan nanti selalu koordinasi dengan operator sekolah, kemudian dilihat ya penginputan jamnya, mata pelajarannya dan seterusnya. Jadi yang ada di pembelajaran ini jumlah jam maksimal yang tertera di aplikasi Dapodik sudah termasuk alokasi intrakurikuler per tahun dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita berbicara kurikulum mereka itu tidak jauh dari namanya P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak juga harus paham bahwa di P5 ini itu ada tema P5 yang sudah ditentukan ya. Yang sudah ditentukan. Mungkin untuk PAUD itu harus dalam satu rombel yaitu harus memiliki 1-2 proyek profil dengan tema berbeda. Nah, sesuai dengan Permendikbud 12 kan kita ada 8 tema. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan koordinator proyek P5-nya. Mau memilih apa saja dari 8 tema yang sudah disediakan. Kemudian untuk SD sederajat itu 2-3 proyek profil, kemudian SMP ada 3-4, SMA itu kelas 10 3-4 dan kelas 11-12 itu 2-3 proyek profil. Untuk SMA SMK itu kelas 10-nya ada 3 proyek profil dengan 2 pilihan yang bebas dan yang wajib itu adalah 1 tema kebekerjaan. Kemudian kelas 11 dan kelas 11 itu ada 2 dan yang 1 itu harus tetap harus ada kepekerjaan. Kemudian yang kelas 12 1 proyek profil yang harus dipilih. Nah, untuk catatan kelas 12 untuk SMK program 4 tahun tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar penerima. Jadi untuk kelas 10, 11, 12 saja.
Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya, ini saya sedikit pengulas saja. Nah, untuk memastikan pengisian tema P5 di Dapodi, karena kalau kita berbicara kurikulum Merdeka, itu ada namanya tugas tambahan yang luar biasa banyaknya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu terkait lihat di tugas tambahan lainnya itu tidak ada yang sebanyak ini, yaitu adalah tugas tambahan selaku koordinator P5, yaitu hanya ada di kurikulum Merdeka. Karena tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 jam langsung. Ya, 6 jam dari dua rombel yang berbeda, karena satu rombel itu maksimal adalah 3 jam. Nah, satu orang itu maksimal 6 jam. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya, karena harus dihitung dengan syarat yang lain. Nah, jadi setiap kurikulum Merdeka di pembelajaran itu pasti ada namanya proyek penguatan proyek profil Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu PTK yang ada di sini, contohnya sini ada Siti Amin. Nah, ini adalah silakan diisi dengan koordinator P5-nya yang akan mengklaim tugas tambahan tersebut. Ya, di sini. Kemudian saya mengajarnya disesuaikan. Nah, kemudian jamnya ini diisi ya sesuai dengan maksnya aja. Tapi jam di sini ini tidak akan ekuivalenkan dengan jam tatap muka. Karena kalau kita dilihat di struktur kurikulum, untuk materi P5 ini nggak ada. Ya, P5, karena P5 ini nggak berdiri sendiri seharusnya. Tapi P5 ini adalah sebaran dari materi yang ada, yang ada. Nah, di sini kita butuhkan karena untuk mengklaim tugas tambahan sebagai koordinator proyek P5-nya. Nah, makanya di sini ada PTK-nya. Nah, di sini silakan nanti diisi oleh koordinator P5-nya. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian pilih temanya. Nah, di sini akan muncul 8 tema yang sudah disediakan sesuai dengan Permendikbudristek. Nah, silakan diisi nih sesuai dengan sesuai dengan satuan pendidikannya. Untuk rombel ini memilih tema apa. Silakan diisi 2, 3 disesuaikan dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk PAUD berapa, SD berapa, SMP berapa, dan seterusnya. Nah, di sini GTK yang dipetakan pada pilihan tema dapat diisi oleh koordinator P5 atau fasilitator P5. Jika tema P5 yang dipilih kurang dari jumlah minimal, yang sudah saya jelaskan tadi, tema perjenjang, maka akan terdeteksi invalid di Dapodiknya. Jumlah jam yang dimasukkan dalam tabel pemilihan P5 tidak diekuivalenkan sebagai jam tatap muka, karena untuk pengakuan tugas tambahan ini yang penting ada di rombel, kemudian kalau misalnya ada di rombel otomatis dia akan dapat 3 jam. Nah, kemudian setelah pemilihan T5 atau koordinator P5, di sini ada namanya matkul pilihan. Matkul pilihan itu khusus untuk SMA. Kalau K13 itu kan dulu ada namanya peminatan, lintas minat. Nah, kalau di kurikulum mereka itu kan sudah tidak ada. Adanya matkul pilihan. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 ya. Ada kelompok mata pilihan yang banyak, ya ini mata pelajaran peminatan lintas minat disatukan. Jadi silahkan diisi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin silahkan selalu koordinasi dengan operator sekolahnya dan wakak kurikulum. Ya, wakak kurikulum yang selaku untuk pembagian jam untuk mata pilihannya. Ya, karena di sini juga bisa untuk menambahkan jam tatap muka. Ya, jam tatap muka untuk lintas. Ya, jadi untuk pemetakan matkul pilihan ini ya ada syarat yang harus diperlukan. Ya, contohnya untuk alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 JP per minggu. Ya, kecuali mata pelajaran prakarya atau kewirausahaan itu dialokasikan 2 jam per minggunya atau 72 per tahun. 72 jam per tahun. Kemudian kedua, dapat dialokasikan sebagai sampai 25 JP per minggu atau setara 5 jam mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya. Kemudian setiap peserta didik wajib memilih 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan dari kelompok mata pilihan yang sudah diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi nanti silakan. Jadi ini nanti bisa banyak banget ya sesuai dengan minat dari si siswa gitu ya. Minat dari si siswa. Jadi kelompok matkul pilihan ini ya silahkan nanti
dikoneksikan dengan maka kurikulumnya mau menyelenggarakan matkul pilihan mana saja. Ya, disesuaikan dengan SDM atau guru-guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk penginputannya mungkin ini hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah. Jadi silakan nanti di login operator sekolah, pilih rombel, ada matkul pilihan. Nah, jadi satu baris mata pelajaran pilihan itu berarti satu mata pelajaran. Tahu nggak maksudnya? Satu baris rombongan belajar mata pilihan ini hanya untuk satu mata pelajaran. Ya, satu untuk mata pelajaran. Jadi kalau misalnya di satuan pendidikan itu ada membuka 4 mata pelajaran pilihan. Berarti di sini minimal 4 ya, minimal 4. Karena satu baris rombongan belajar itu satu mata pelajaran pilihan yang sudah disediakan. Nah, untuk rombel paralelnya, ya itu disesuaikan dengan siswanya. Sama ya rasionya. Mungkin teman-teman operator sekolah, bahkan guru juga harus wajib tahu bagaimana caranya untuk membuat rombel paralel di Dapodik. Ya, karena ketika kita membuat rombel paralel itu tidak gampang, harus disesuaikan dengan siswa yang ada. Contohnya untuk SD itu kan sesuai dengan Permendikbud 47 itu kan 28. SMP itu 32, kemudian SMA SMK itu 36. Nah, itu nanti disesuaikan. Kalau misalnya untuk SD saya gampangkan 28. Nah, 28. Ternyata untuk kelas 1 misalnya, kelas 1 itu jumlahnya ada 30 murid. Nah, 30 murid ini Bapak Ibu bisa dijadikan 2 rombel. Ya, bisa membuka 2 rombel. Nggak bisa kalau misalnya Pak, saya mau jadi 3 rombel, 10, 10, 10, nggak bisa. Ini pasti invalid di Dapodiknya. Ya, karena ini akan membuka ruang guru mempunyai jam lebih nggak. Nah, jadi ya untuk pembagian rasio rombel paralelnya itu sama untuk penentuan rombel matkul pilihannya. Kalau misalnya untuk rombel matkul pilihannya ada untuk SMA misalnya, ada yang memilih mata pelajaran pilihan matematika sebanyak 40 siswa. Itu berarti bisa dibuat 2 rombel, 2 baris, ya, 2 baris mata pilihan. Silakan nanti dibagi. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan mata pelajaran pilihannya. Nah, itu kalau misalnya penginputannya sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan, insya Allah nanti itu juga akan berlaku di Info GTK ya. Jadi tidak ada nanti rombel paralelnya berlebih atau enggak. Jadi insya Allah valid. Nah, kemudian silakan petakan, kemudian pilih nih mata pelajarannya apa, kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nih, jadi di sini satu rombel mata pelajaran pilihan itu hanya untuk satu mapel. Kalau misalnya mau buka mata pelajaran pilihan lain, berarti buka rombel baru. Ya, buka rombel baru. Untuk memetakannya hampir sama, tinggal drag and drop aja ya untuk siswanya. Mungkin teman-teman operator lebih sudah familiar. Nah, kemudian itu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penginputan rombel dan pembelajaran. Kemudian di sini saya tambahan terkait dengan tugas tambahan. Jadi tugas tambahan itu memang Dapodik itu tidak banyak banget ya. Contohnya kalau kepala sekolah itu otomatis itu nggak lihat dari 24 jam. Ada Wakasek. Nah, ini saya mumpung ingat, memang di peraturan baru terkait dengan tugas tambahan Wakasek itu sudah tidak dibatasi dengan rasio rombel. Kalau dulu itu kan satu Wakasek itu untuk 9 rombel. Kemudian kalau misalnya di atas 9 itu boleh 2 Wakasek dan seterusnya, kelipatan 9 dan maksimal 4. Nah, untuk peraturan baru ini tidak ada rasio rombel tersebut. Jadi meskipun rombelnya hanya 9, itu Bapak Ibu bisa membuat Wakaseknya itu 4 bisa. Nah, hanya saja di Dapodiknya belum bisa untuk saat ini. Karena memang kita butuh penyesuaian dan insya Allah nanti ya dalam waktu dekat juga kita akan keluarkan patch dengan terkait dengan penyesuaian regulasi ini. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya terkait Wakasek mungkin saya duluin ya. Ya, insya Allah ya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan patch ya untuk di aplikasi Dapodik untuk penyesuaian
regulasi ini. Nah, intinya adalah untuk Bapak Ibu guru, ya untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia, terkait dengan data-data Bapak Ibu guru itu sendiri, jangan sepenuhnya dipasrahkan ke operator sekolah. Bapak Ibu guru harus peduli, harus aware ya, harus tahu apa saja yang sudah dikirimkan ke pusat. Nah, di Dapodik ya, di Dapodik itu Bapak Ibu bisa melihat isian yang telah dilakukan oleh operator sekolah. Nah, di sini ada mana? Nah, ini ada ptk.datadik.dikdasmen.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login secara online dengan menggunakan akun yang sudah dibuat ya di paparan saya yang pertama itu kan membuat akun. Nah, silakan menggunakan login itu dan login ke sini. Dari mulai biodata itu ada identitas, domisili. Nah, ini kalau misalnya tidak ada yang tidak sesuai, silakan lakukan update di aplikasi Dapodik yang ada di sekolah. Kemudian sinkron kembali, kemudian cek lagi di sini. Ada identitas, ada domisili, ada kepegawaian, dan ada akunnya, dan seterusnya. Kemudian beban mengajar. Nah, beban mengajar juga di sini akan tampil ya, akan tampil secara otomatis. Bapak Ibu tuh mengajar apa yang sudah diinputkan di Dapodik. Nah, jadi di sini akan tampil. Nah, sesuai nggak dengan yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Ya, jadi silakan sebelum akses ke info GTK, Bapak Ibu silakan akses ini dulu. ptk.data.dikdasmen untuk melihat kondisi data awal yang ada di Dapodiknya. Kalau sudah sesuai semuanya, dari mulai biodata, ada identitas, domisili, penugasan, dan seterusnya sudah sesuai, nah baru Bapak Ibu bisa lihat di info GTK-nya. Ya, jadi jangan di sini juga ada tugas tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tugas tambahan, kemudian ada pendidikan, S1, S2, dan seterusnya, sertifikasi, kepangkatan, KGB. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini semua. Riwayat. Nah, kalau ini data awal yang ada di Dapodik sebelum data ini diambil atau ditarik oleh Info GTK untuk dilakukan validasi untuk proses TPG. Nah, jadi jangan apa-apa, ini saya merah di Info GTK, bingung. Nah, tapi Bapak Ibu nggak tahu ya, data saya seperti apa di Dapodik. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan dulu data di Dapodiknya sudah sesuai. Nah, baru Bapak Ibu bisa masuk ke Info GTK. Oh, ternyata data saya itu tidak sesuai disandingkan di Info GTK merah itu kenapa? Bapak Ibu lakukan perubahan di Dapodik. Nah, ini sudah kita sediakan di ptk.datadik.dikdasmen.id. Jadi silakan nanti cek secara berkala di sini. Kalau misalnya ada perubahan dan tidak sesuai yang ada di PTK, berarti silakan nanti update di aplikasi Dapodiknya, kemudian sinkron. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan data awal sebelum Bapak Ibu data yang diambil oleh teman-teman GTK untuk proses validasi TPG. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempat dan perhatian semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Agnes selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Hasan atas penjelasan yang sangat komprehensif yang tadi menyampaikan terkait pengisian data diri sampai rombel belajar, jam mengajar, sampai proses validasi TPG. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat GTKPG, harus sadar pentingnya data masing-masing Bapak Ibu dan jangan bergantung hanya kepada operator sekolah saja. Bapak Ibu harus memastikan secara mandiri apakah data Bapak Ibu sudah benar dan valid. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terkendala lagi di Dapodik. Baik, kita lanjut. Ini banyak pertanyaan terkait alur penerbitan RRG. Nah, banyak juga Bapak Ibu guru yang mendapatkan berita palsu yang eh, dan juga adanya pungli sehingga Bapak Ibu guru mengalami penipuan untuk melakukan pembayaran untuk diterbitkan energi. Nah, ini mungkin kita tanyakan langsung Mas Andin, apakah alur penerbitan energi itu berbayar atau gratis ya, Mas? Halo, halo. Ya, Mas. Suara saya Ya, terdengar?
Ya, sudah terdengar. Ya, Mas Andin, ini kan banyak Bapak Ibu guru yang untuk penerbitan energi ini kan yang mendapatkan pungli gitu, sehingga harus berbayar. Padahal kan energi sendiri itu kan gratis ya, Mas ya. Oh iya, betul betul. Makasih ya. Nah, ini mungkin Mas Andin bisa menyampaikan ya, bagaimana sih alur penerbitan energi setelah lulus PPG. Baik baik baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran Bu ya, bagus ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Mbak Agnes. Mohon izin, masih ada Buria ya? Mohon izin Buria dan juga untuk teman-teman lain. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya, juga untuk audiens di seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjelaskan tentang satu materi yang mungkin cukup penting ya dibahas. Izin untuk share ya. Apakah sudah tampil? Sudah, Mas. Baik, saya akan membahas sedikit tentang energi karena masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan energi dan kesimpang siurannya itu membuat apa ya menjadi kesempatan bagi sebagian orang yang kurang bertanggung jawab ya untuk menjadi apa untuk mencari keuntungan lah dengan cara memberikan janji-janji manis ya bahwa akan menerbitkan energi dalam waktu dekat dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Baik, akan saya mungkin jelaskan sedikit tentang sebetulnya energi itu kayak apa sih penerbitannya gitu ya. Apakah perlu pengusulan kah atau apakah ada syarat tertentu atau seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, semenjak 2023 ya mungkin ya. Karena memang semua sudah melalui mekanisme apa PPG ya. Jadi sebetulnya untuk penerbitan NRG itu nggak perlu lagi ada pengusulan-pengusulan yang jelimet ya. Karena kan yang apa namanya meluluskan itu juga dari kita juga ya, dari PPG yang mengolah gitu. Sehingga artinya setiap tahun kita sudah memiliki data nih. Siapa aja guru-guru yang memang lulus PPG ya. Jadi ngapain ada usulan lagi gitu ya. Kita udah punya datanya gitu. Nah, jadi penerbitan energi tidak perlu ada pengajuan sebetulnya. Dia akan secara otomatis ya di-generate oleh sistem. Nah, namun dalam menerbitkan itu tentu kita memerlukan data-data pendukung ya, karena nggak begitu aja bisa kita buat jika datanya tidak lengkap gitu ya. Yang pertama tentu kita akan mengecek NIK-nya dulu ya, NIK dari yang bersangkutan apakah memang sudah valid secara Dukcapil atau belum. Kalau belum tentu kita tidak bisa mengolahnya karena akan terjadi mungkin nanti ada konflik atau semacam itulah gitu ya. Nah, yang kedua tentu ya kita juga mempertimbangkan NUPTK ya. Kenapa? Karena sampai sekarang NUPTK masih menjadi satu nomor yang unik ya, yang unik di antara semua data yang ada ya. Dan itu menjadi kunci ya untuk kita menentukan apakah seorang itu adalah orang yang sama atau tidak dengan menggunakan NUPTK. Mungkin kalau untuk PNS kita ada NIP ya, ada NIP ya. Tapi untuk non PNS kita nggak ada NIP, sehingga kita perlu satu nomor lagi yang mewakili mereka semua ya, baik PNS atau non PNS. Ya mungkin kita sekarang bisa bicara dengan NIK ya. NIK kan semua punya, betul. NIK semua punya, tapi ingat bahwa sistem kita berjalan jauh sebelum NIK itu stabil seperti sekarang. Ya, sebelum NIK itu sudah menjadi apa namanya sudah bagus lah seperti sekarang ya. Kita dari tahun 2000 mungkin 2007 ya. Pada saat itu belum ada yang namanya apa namanya NIK
yang apa yang sudah nasional ya, belum ada KTP nasional lah istilahnya seperti itu. Jadi masih masih banyak klik-klik juga yang mungkin ganda ya saat itu ya. Nah ini kita nggak bisa begitu aja langsung mengubah unik ini langsung berubah ke NIK ya, karena butuh proses ya. Untuk saat ini pengolahan data tunjangan masih menggunakan NUPTK sebagai nomor uniknya. Oke, nah kemudian ya tadi ya, setelah data-data itu lengkap dan valid, maka otomatis dia akan diterbitkan NRG-nya ya. Jadi setelah ada kelulusan, kemudian kelengkapan datanya juga sudah cukup gitu ya, kemudian maka diterbitkan NRG-nya. Nah, cuma perlu kita pahami bahwa penerbitan NRG ini memang tidak berbarengan ya. Artinya misalnya untuk piloting satu gitu ya, ada 300.000 orang yang lulus ya. Nggak berarti kemudian ketika mereka lulus semuanya langsung dapat, nggak. Itu pasti bertahap ya, karena mengenerate data segitu banyak juga butuh waktu juga ya. Dan ini ada juga penanganan secara manual juga ya, terutama ketika terjadi konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah ketika sistem menemukan ada data seseorang itu bentrok dengan data orang lain. Contoh misalnya gini, misalnya saya memiliki NPTK 123 gitu ya. Saya baru lulus nih punya NPTK 123. Ternyata NUPTK saya itu pernah dipakai oleh orang lain yang namanya mirip dengan nama saya untuk pengusulan energi pada tahun-tahun yang lalu yang masih manual ya. Sehingga saya dideteksi ya di situ sudah punya energi gitu. Nah, ketika saya dideteksi udah punya energi, maka saya tidak bisa lagi mengajukan energi gitu, karena tidak boleh seorang itu memiliki dua energi, teman-teman ya. Jadi eh, pasti tuh ya, saya akan tertolak tuh ketika sistem menjalankan secara otomatis tadi, ketika menemukan ada orang yang menggunakan nick saya atau NPTK saya, otomatis akan tertolak gitu. Dan ini bukannya sedikit, lumayan banyak juga ya, lumayan banyak juga. Jadi banyak kasus seperti itu ya, NUPTK digunakan orang lain atau NIK digunakan orang lain yang membuat ini menjadi kendala dan kita harus menanganinya secara manual akhirnya. Kita harus melakukan pengecekan dulu riwayatnya seperti apa, orang itu dulu NPTK-nya berapa, kok bisa pakai NPTK yang sekarang dan sebagainya. Itu memang perlu waktu, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Ada proses cleansing lah ya. Jadi nggak langsung semua bisa keluar energinya. Nah, tapi kita pastikan bahwa semua nanti akan dapat energi ya. Semua akan dapat energi ketika masalahnya itu udah selesai ya. Nah, kemudian setelah terbit energi ya biasanya kita akan umumkan sebelum tahunnya itu habis ya. Jadi misalnya teman-teman lulusan tahun 2024 gitu ya. Karena kan lulusan tahun 2024 dia akan memiliki energi kepala 24 ya. Nah, itu bisa untuk dibayarkannya tunjangannya mulai tahun depannya atau tahun 2025 ya. Jadi biasanya kita akan mengumumkan ya mungkin sebulan sebelum Januari atau bulan Desember ya, itu akan keluar secara bersamaan gitu ya. Jadi untuk penerbitan energi itu sebenarnya nggak pengaruh dia mau terbitnya di bulan apa, mau di bulan Januari, Agustus atau bulan Desember. Toh juga nanti akan dibayarkannya di bulan Januari ya. Walaupun dia terbitnya lebih dulu ya, tapi pembayaran tunjangannya tidak menjadi dia lebih banyak dapatnya, enggak sama semua mulai bulan Januari. Jadi nggak usah khawatir yang belum terbit, walaupun misalnya sekarang nih belum terbit ya, kemudian baru terbitnya bulan Maret ya, yang bulan Januarinya tetap akan dibayar, nggak akan hangus gitu, karena haknya dia mulai mulai bulan Januari sepanjang dia memang sudah mengajar dari bulan Januari seperti itu ya. Nah, jadi kemudian tadi ya, setelah terbit NRG tadi, kita juga nggak langsung mempublish atau mengumumkan. Kita juga harus mengecek dulu keaktifannya, teman-teman ya. Apakah di Dapodiknya sudah sudah aktif, sudah ada sekolahnya, apakah sudah ada sekolah induknya, sudah dicentang salah satu sekolah induknya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu ada, baru bisa masuk ke Simtun. Nah, Simtun adalah satu aplikasi yang digunakan untuk manajemen SKTP ya. Jadi, jika teman-teman sudah punya energi, tapi belum masuk ke Simtun, otomatis tidak akan dapat terbit
SKTP-nya ya. Jadi memang harus masuk ke Simtun. Nah, untuk masuk ke Simtun ya tadi ya kita harus cek dulu keaktifannya seperti apa, kemudian nicknya kita cek ulang lagi nicknya karena begini, nick yang sudah valid saja itu bisa sewaktu-waktu menjadi tidak valid ya, karena ada perubahan mungkin di dukcapilnya. Jadi tetap kita cek lagi setelah dia dapat NRG, kita cek ulang lagi nicknya masuk ke Simtun baru nanti kita bisa proses. Nah, setelah nanti masuk ke Simtun ya, baru kita akan melakukan suatu pengecekan ya, suatu prosedur yang dilakukan secara reguler, secara kontinu ya, namun bertahap ya. Kita melakukan ini bertahap sesuai dengan apa namanya kategori dari guru-guru yang bersangkutan. Nah, kemudian, oke, mungkin saya akan sedikit membahas masalah kategori guru berdasarkan jumlah jam mengajar, karena ini akan menentukan penugasan apa yang harus diberikan kepada guru-guru tersebut untuk mendapatkan tunjangan profesinya, teman-teman ya. Jadi untuk guru-guru yang mengajar di sekolah itu kita kategorikan berdasarkan jumlah jam linear di sekolah induknya menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kategori A1 ya, yaitu kategori guru-guru yang mengajar 24 jam linear ya, 24 jam linear. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun, dia sudah cukup 24 jam linear ya. Yang kedua, kategori kedua adalah guru-guru yang mengajar di antara 18 sampai maksimal 23 jam. Ya, jadi dia nggak sampai ke 24 tapi jumlahnya masih di atas atau sama dengan 18 jam. Ini kategori A2. Kemudian ada kategori A3, yaitu guru-guru yang mengajarnya kurang dari 18 jam namun lebih dari 12 jam. Nah, kemudian ada kategori A4, yaitu guru-guru yang mengajarnya secara tatap muka itu hanya di bawah 12 jam ya. Dan kategori A5 itu guru-guru yang mengajar di sekolah kecil. Nah, apa yang membedakan antara kelima kategori ini ya. Yang pertama, untuk A1, yaitu guru-guru yang sudah memenuhi 24 jam linear, tentu ya tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun karena sudah linear, sudah memenuhi syarat untuk penerima tunjangan profesi dari sisi pemenuhan beban kerjanya. Kita nggak bicara masalah yang lain ya, nggak bicara masalah syarat yang lain. Kita sini fokus kepada jam mengajarnya. Jadi untuk yang satu ini sudah cukup jam mengajarnya, tidak perlu ditambahkan jam-jam yang lainnya. Nah, kemudian untuk kategori kedua, karena tidak mencukupi 24 jam, maka menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang sudah diperbarui, Permendikbud nomor mohon maaf, Maxnya mati ya. Oke, yang telah direvisi oleh Permendikbud nomor 25 tahun 2024, yang intinya sebenarnya sama aja sih, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, untuk guru-guru yang termasuk dalam kategori ini ya, dia dapat menambahkan dengan jam tambahan ya. Nah, jam tambahan itu ada dua jenis, teman-teman ya. Yang pertama adalah jam tambahan utama dan jam tambahan lain ya. Pembahasan ini memang cukup panjang, tapi nanti teman-teman bisa melihat sekedar informasi. Saya sudah membuatkan video tentang tugas tambahan utama juga tugas tambahan lain, itu ada di channel saya. Nanti kalau mau mampir silakan. Karena cukup banyak tugas tambahan utama yang dapat diberikan kepada guru-guru ya. Atau tugas tambahan lain itu cukup banyak. Ada sekitar, kalau TTLE ada sekitar 10, kalau tugas tambahan utama mungkin sekitar 6 atau 7 ya, tergantung dari jenjangnya. Nah, untuk tugas tambahan utama ini yang nilainya setara dengan 12 jam ya, ini dapat kita berikan kepada guru-guru yang A2 atau A3 ya. Tapi kalau kurangnya hanya sekitar mungkin antara 2 sampai 6 jam, sebetulnya untuk diberikan tugas tambahan utama cukup kelebihan juga, jadi mubazir ya. Jadi sebaiknya untuk kelompok A2 atau kategori A2 ini cukup diberikan tugas tambahan lain ekuivalensi yang nilainya itu cuma di antara 1 sampai 6 ya. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 juga ada ya. Cuma maksimal ya, maksimal guru untuk mendapatkan tugas tambahan lain ini adalah 6 jam ya. Jadi nggak bisa lebih. Nah, yang sering salah di pengantrian adalah ketika seorang guru itu sudah mendapatkan tugas tambahan utama, itu tidak boleh diberikan tugas tambahan lain. Jadi nggak ada tuh guru misalnya kurang jamnya banyak, kemudian diberikan PTU 12 jam, ditambahin lagi sama tugas tambahan lain, itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena
jam minimal seorang guru itu di sekolah itu ya, bukan di sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal itu minimal 12 jam ya. Jadi nggak bisa ditambahin TTU plus TTLE, nggak bisa karena dia cukup dengan menambahkan TTU saja. Jadi untuk saya ulang ya, untuk A2 dia bisa bisa diberikan dengan TTLE yang nilainya 6 jam. Itu jenis-jenisnya banyak banget ya. Ada guru piket, ada wali kelas, ada pembina eskul, ada pembina pramuka yang masuk eskul juga. Kemudian ada apalagi banyak lah. Di situ ada tutor sebagainya. Saya juga membahasnya dalam video saya. Nah, kemudian yang kelompok A3 ya. A3 ini adalah guru-guru yang jam mengajarnya hanya 12 jam sampai 17 jam. Nah, guru-guru ini tidak bisa jika hanya diberikan TTLE. Kenapa? Karena pasti kurang ya. Taruhlah misalnya dia punya jam 17. Ketika ditambahkan TTLE maksimal 6 jam, maka baru 23 jam. Artinya apa? Artinya dia masih kurang. Jadi untuk guru-guru A3 ya, yang jam mengajarnya di bawah 18 itu kalau mau valid ya, kecuali di daerah kecuali untuk sekolah kecil ya, dia harus ditambahkan dengan jam tambahan utama, teman-teman ya. Oke. Ini saya ulangi. Jadi kalau untuk A2 tadi bisa ditambahkan dengan TTLE saja sudah cukup. Tapi kalau untuk A3, untuk A3 ya dia harus diberikan ya tugas tambahan utama atau nah ini ya. Atau diberikan bisa juga TTLE, cuma dia harus mengajar di sekolah lain, teman-teman. Cuma perlu diingat bahwa pemberian tugas tambahan lain ini tidak bisa begitu saja diberikan tanpa melihat kelebihan guru atau tidak ya. Jadi TTLE ini menurut Permendikbud nomor 18 dan nomor 15 tahun 2018 itu bisa diberikan untuk guru-guru yang mengajar pada sekolah yang tidak kelebihan guru. Jadi artinya apa? Artinya adalah TTLE bukan menjadi solusi ya untuk guru-guru yang nggak dapat jam karena kelebihan guru gitu. Karena apa? Karena solusi untuk itu adalah cuma redistribusi. Jadi kalau guru itu mengajar di sekolah yang kelebihan guru itu bukan ditambahkan tugas tambahan lain ya. Banyak-banyak gitu ya, ditambahin TTU, ditambahin TTLE sampai 24. Nggak bisa kayak gitu. Kalau guru itu mengajar di sekolah yang kelebihan guru, maka solusinya hanyalah dia relokasi, mencari sekolah yang memang membutuhkan guru. Itu ya. Jadi ada A1, A2, A3, kemudian ada A4. A4 itu apa? A4 adalah guru-guru yang mengajar ini ya, guru-guru yang mengajar di sekolah dia nggak dapat jam walau cuma 12 jam ya. Ini kita nggak bicara soal sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal gitu ya, sekolah yang normal yang rombolnya cukup ya. Kemudian dia nggak dapat jam karena bersaing sama guru lain lah gitu lah ya. Dia nggak kebagian jam dan dia cuma dapat di bawah 12 jam, katakanlah 10 jam. Nah, seorang guru itu saya katakan tadi bahwa dia mesti minimal 12 jam di sekolah induk ya. Ketika dia cuma dapat 10 jam, maka berarti dia tidak dapat diterbitkan SKTP-nya. Walaupun dia diberikan TTU, walaupun diberikan lagi TTLE, walaupun dia mengajar lagi enggak. Kenapa? Karena memang dia mengajar di sekolah yang kelebihan guru. Dan solusinya hanyalah dia harus mencari sekolah lain yang membutuhkan dia gitu ya. Oke, kemudian untuk A5 adalah guru-guru yang mengajar di sekolah kecil ya, atau sekolah-sekolah yang rombelnya terbatas. Nah, definisi mengenai sekolah kecil sebenarnya simpel aja. Ketika guru tidak dapat mencapai jam mengajar minimal 18 jam, itu berarti dia di sekolah kecil. Ya, jadi kalau dia cuma dapat 15 jam, memang tidak ada jam lagi ya. Bukan karena dia nggak kebagian jam, bukan, tapi memang tidak ada lagi rombel, atau karena rombelnya sedikit maka jam yang tersedia itu hanya katakan 15 ya, maka dia dikatakan mengajar di sekolah kecil dan itu bisa mendapatkan dispensasi, yaitu dia tidak perlu memenuhi 24 jam mengajar linier. Dia cukup menambahkan dengan boleh diantara TTLE atau TTU ya. Jadi dia bisa menambahkan TTLE yang 6 jam itu udah cukup ya, tanpa dia harus mencapai 24 jam seperti itu. Tapi ini khusus untuk sekolah-sekolah yang kecil ya. Nah, kemudian ya sebetulnya banyak yang akan saya bahas, cuma mungkin waktunya terbatas ya. Jadi ini hanya sekedar sekedar
garis besarnya saja, teman-teman jika ingin mendalami secara lebih detail lagi itu dapat melihat di channel saya. Tadi saya udah izin untuk menyampaikan bahwa saya ada channel khusus untuk pembahasan tentang validasi ya. Itu namanya ini ya, Mimin di balik layar ya. Jadi silakan di searching di YouTube, itu bisa kalian dapatkan. Ini channel saya ya. Memang khusus untuk membahas masalah validasi teman-teman ya. Baik, untuk yang lainnya kira-kira apa ya? Sepertinya udah ya. Nah, ini saya contohkan lah untuk penugasan yang 24 jam linear tadi ya. Selain guru itu mengajar sesuai dengan sertifikasinya, dia juga bisa mengajar sesuai dengan S1-nya teman-teman ya. Jadi jika misalnya saya misalnya punya punya S1-nya matematik ya, kemudian saya punya sertifikasinya misalnya katakanlah misalnya olahraga ya. Ketika saya mengajar di SMP, saya nggak dapat jam mengajar olahraga karena udah ada guru lain, maka saya dapat memanfaatkan S1 saya untuk memenuhi jam linearitas saya. Namun dengan syarat saya harus sudah melakukan verval S1 teman-teman. Jadi kalau saya ingin menggunakan S1 saya untuk mencari jam linear atau untuk mendapatkan jam linear, maka saya harus melakukan verval S1 ya. Itu bisa teman-teman lakukan di info GTK. Nah, kemudian untuk khusus ya teman-teman yang P3K nih, ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Boleh nggak misalnya seorang guru yang diangkat menjadi P3K, kemudian dia mendapat jabatan yang berbeda dengan sertifikasinya atau dengan S1-nya, apakah dia dapat mengajar sesuai dengan P3K-nya atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara regulasi teman-teman ya, seorang yang mendapatkan jabatan P3K itu harus selinier dengan S1-nya atau dengan sertifikasinya teman-teman ya. Jadi misalnya saya adalah seorang guru yang memiliki S1-nya matematik ya. Maka saya harus mendapatkan jabatan yang linier dengan matematik, yaitu baik itu mapel matematik di SMP atau yang sekarang ini boleh ya mengajar di SD menjadi guru kelas, atau saya memiliki jabatan guru kelas di SD itu boleh. Nah, cuma dalam beberapa kasus ada kejadian ya, pada awal-awal kita membuka P3K itu ada yang dirumpunkan, sehingga akhirnya ada beberapa teman-teman yang jabatannya nggak linear dengan S1 atau dengan sertifikasinya. Katakan misalnya contoh, waktu itu ada kasus seorang guru yang S1-nya sejarah gitu ya, tapi kemudian dia ditempatkan sebagai guru geografi gitu. Ini kan satu rumpun ya, cuma tidak linear sebetulnya. Secara linearitas sertifikasi itu nggak linear ya. Cuman karena dulu pernah dirumpunkan sehingga dianggap linear dan dia mendapatkan jabatan yang berbeda. Nah, untuk kasus seperti ini itu ini kita tidak bisa menjamin ini akan berlangsung sampai kapan. Cuma untuk sekarang, karena sekarang masih dalam proses transisi, artinya masih dalam proses pemerataan guru juga, maka teman-teman yang memiliki jabatan berbeda itu boleh mengajar sesuai dengan jabatan P3K-nya, atau dapat juga mengajar sesuai dengan sertifikasinya, atau dapat mengajar sesuai dengan S1-nya, atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi gampang banget gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan S1-nya bisa dengan sertifikasinya. Kalau nggak sesuai juga bisa dengan P3K-nya gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu. Nah, kemudian untuk guru-guru yang sifatnya pembimbingan ya, seperti guru BK, mungkin juga TIK sebagian masih menggunakan kurikulum K13, dan juga PKL itu memiliki perhitungan yang berbeda ya. Untuk guru BK itu dia harus mengajar atau membimbing 5 rombel ya, sehingga satu rombelnya itu setara dengan sekitar 5 jam mengajar ya. Nah, kemudian untuk guru TK itu sekarang kan tidak ada lagi adanya guru informatika ya. Cuma untuk sebagian sekolah yang masih menggunakan kurikulum ganda, itu bisa dikombinasikan antara pembimbingan TK dengan informatika. Jadi nanti cara menghitungnya adalah dengan mengkonversikan jumlah rombel yang ada TIK-nya dikali 5 ditambah dengan jumlah informatikanya. Itu kalau mencapai 24 jam maka dianggap sudah memenuhi 24 jam linear gitu ya. Itu mungkin sedikit tambahan saya dari sisi penugasan jam linear ya. Tentu ini akan masih sangat perlu didetailkan lagi dan harus dibahas secara mendalam jika ingin memahami
apa namanya secara utuh ya. Dan sementara mungkin dari saya seperti itu, Mbak Agnes. Semoga Ya, paham ya. Terima kasih. ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Mas kembalikan ke Andin Bu yang Agnes. ya. Terima kasih Mas Andin untuk penjelasannya terkait penerbitan energi serta penugasan jam mengajar linearnya. Nah, sebelum lanjut ke diskusi, mungkin ini banyak pertanyaan Mas Andin terkait data info GTK yang tidak valid. Nah, ini banyak pertanyaan misalnya di info GTK masih merah, kode 02 gitu, belum, terus juga berwarna kuning, belum berwarna kuning, padahal jam mengajar sudah valid dan kelulusan padahal datanya sudah benar. Dan ini banyak pertanyaan untuk kode-kode ini seperti apa ya Mas Andin ya? Ada kode 02, 03, 013 gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya Mas. Suaranya masih mute Mas Andin. Kepencet tadi. Baik, ya berkaitan dengan berkaitan dengan masalah jam linear yang sudah 24 jam tapi kok belum hijau ya, masih kuning atau masih merah itu kenapa? Jadi untuk memvalidasi seorang itu apakah dia layak atau tidak mendapatkan tunjangan profesi itu kita tidak hanya melihat jam linearnya saja, tapi ada beberapa poin ya. Di antaranya itu adalah misalnya pertama masalah usia tidak boleh melebihi usia pensiun. Yang kedua, energinya, apakah energi sudah terbit atau belum. Yang ketiga mungkin NPTK-nya, apakah NPTK-nya itu bermasalah apa tidak. Kemudian keaktifan. Nah, untuk yang ASN kita melakukan pengecekan data secara periodik ke database BKN teman-teman ya. Jadi kalau yang untuk yang ASN itu saya sarankan untuk selalu melakukan update data di info GTK ya, update data BKN. Itu dengan cara mengklik tombol itu akan menarik data teman-teman dari database BKN. Ini kenapa nih? Kok nggak muncul? Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan itu, tentu nanti akan muncul di info GTK-nya ini tidak ditemukan lah atau apalah, karena memang trigger kita untuk menarik data dari BKN itu dengan cara mengklik tombol update BKN yang ada di info GTK ya. Itu jangan lupa ya. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang perlu kita cek adalah misalnya dia untuk tugas tambahan itu juga kita cek pengisiannya benar atau tidak ya. Jadi misalnya untuk wakil kepala sekolah atau apapun ya, itu kita mengecek TMT TMT penugasannya itu tidak lebih dari tidak lebih lama dari 1 Januari tahun 2024 ya, karena pada umumnya pada lazimnya SK itu harus diperbaharui setiap tahun ya, setiap tahun sekali. Itu di Permendikbud nomor 18 pun itu disebutkan ya. Tapi di Kepmennya, bukan di Permendikbudnya ya. Itu penugasan seorang katakanlah misalnya wakil kepala sekolah atau wali kelas dan sebagainya, itu memang setahun ya untuk penugasannya. Oke, jadi itu. Jadi tidak tidak hanya kita melihat dari jam linear saja, tapi juga faktornya banyak sekali. Nah, teman-teman perlu perhatikan tuh ya, untuk teman-teman yang masih kuning masih merah, tolong diperhatikan di bagian mana yang masih merah atau masih kuningnya, karena eh, perbaikan data itu tergantung dari masalah yang ada ya, nggak sama, semua orang nggak sama. Jadi lihat mana yang tidak valid itu di InfoGTK sebetulnya sudah lengkap sekali teman-teman. Jadi tinggal dilihat secara teliti bagian mana yang menjadi penyebab dia menjadi merah atau kuning gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan perbaikan sesuai dengan kesalahan yang ada gitu teman-teman. Jadi seperti itu Mbak Agnes. Iya, baik. Terima kasih Mas Andin untuk Ya. penjelasan terkait info GTK. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak
pertanyaan dari Bapak Ibu guru, baik melalui helpdesk, OLT, media sosial, dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang live di webinar ini. Nah, kita ambil beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari pertanyaan yang lain. Mungkin kita langsung diskusi dengan para narasumber. Mohon izin, tim operator mungkin bisa menayangkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pertama terkait info GTK. Nah, tadi yang sudah sampaikan Mas Andin, ini ada pertanyaan yang sama nih, yang tadi yang di info GTK masih merah di kode 02, belum warna kuning, Iya. jam mengajar sudah valid dan tulisan masih kuning, padahal data sudah benar. Mau dijelaskan kembali atau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Tadi udah saya jelaskan, mungkin udah itu Oh ya, iya, sudah cukup. oh Nah, ya, baik. mungkin ke soal Mungkin lain aja, Pak. ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan UPTK bagi guru honorer yang lebih dari 5 tahun yang sudah memiliki RNG, dan usaha saya sudah mengupload berkas pengajuan UPTK di Dapodik dan keterangan menunggu antrian. Padahal saya sudah, maksudnya ini sudah mengacu ke Dinas Pendidikan, apa saja yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan NUPTK? Pertanyaan dari Humaisa. Mungkin Mas Tony ya bisa Iya, Mas Tony. menjawab ya. Ya, Bu, sebentar. Bagaimana mendapatkan NUPTK bagi honorer lebih dari 5 tahun dan memiliki NRG? Nah, ini tadi sudah saya Iya, sudah apa namanya sampaikan paparkan juga ya. Jadi, paparkan tadi ya. mm-mm. Jadi untuk mendapatkan NUPTK itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi harus koordinasi dengan operator satuan pendidikan atau operator sekolah gitu ya untuk mengajukan apa namanya pengajuan gitu ya di laman Verpal PTK. Jadi kalau belum dilakukan pengajuan ya tidak akan bisa terbit. Tapi kalau data tersebut sudah diajukan dan menunggu antrian itu bisa dilihat Bapak Ibu di status pengajuannya itu antriannya sudah sampai kemana. Apakah berhenti di kalau di swasta gitu ya berhenti di yayasan atau di dinas atau di pusat gitu ya. Jadi bisa ketahuan. Jadi di cross check lagi antriannya sudah sampai mana. Kalau di yayasan ya monggo ditemui operator yayasannya untuk dapat apa namanya verifikasi dan validasi. Jika memang datanya atau berkas-berkas yang diupload itu tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu, ada di Kemendikbudristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022. Kalau tidak sesuai ya nanti akan ditolak. Kemudian kalau yang sudah sesuai ya nanti mohon untuk dapat memberitahukan ke operator yayasannya. Tapi kalau masih di dinas pendidikan, nah ini nanti mungkin teman-teman guru, Bapak Ibu guru gitu ya, nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah untuk dapat komunikasi dengan operator dinasnya yang menangani GTK gitu ya. Jadi nanti bisa komunikasi untuk dapat melihat antriannya untuk dapat di-approve atau ditolak. Mungkin itu Ya, Ibu, kalau misalkan sudah di pusat ya nanti tinggal menunggu antrian untuk penerbitan. oh, baik. Itu aja. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Ton. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini yang tadi ditanyakan terkait kevalidan di info GTK ya, yang ini kode 16 menunggu usulan SKTP oleh operator tunjangan dan menemui kendala mengenai harus melampirkan nilai insentif dari Pemda atau gaji tetap atau surat penugasan dari Pemda, sementara belum ada informasi dari awal tahun terkait pengajuan insentif honor non ASN ataupun pengajuan surat penugasan dari Pemda, dan belum ada informasi solusi mengenai hal tersebut dari Pemda bagi yang tidak punya badan. Bagaimana solusinya? Mungkin Mas Andi bisa bantu menjawabnya. Halo, saya jawab ya, Bu ya. Ya, Baik, gini teman-teman. Ini sebenarnya ada dua hal ya. Pertama adalah
eh tadi boleh. Oke. Belum. Ini adalah masalah tunjangan profesi. Kemudian di sini ada masalah pemberkasan ya. Pemberkasan ini untuk gaji tetapnya kali ya, atau surat penugasan dari Pemda sementara. Oke. Jadi mungkin ini berkaitannya dengan pemberkasan yang disyaratkan oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk pengajuan SKTP. Baik, jadi begini teman-teman. Untuk pengajuan SKTP memang tombol terakhirnya ya, tombol terakhir untuk menentukan dia akan disekakan atau tidak, itu ada di Pemda, ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi bukan di kita. Kita hanya melakukan validasi secara apa namanya, secara data, apakah seorang guru itu memenuhi jam linearnya apa tidak gitu ya. Kemudian secara apa namanya, secara kepegawaian apakah dapat dibayarkan apa tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan daftar teman-teman guru-guru ini yang sudah memenuhi syarat tadi ke satu jenis satu kategori apa namanya, kelulusan yang siap diusulkan ya, kelulusan sertifikasi. Kita menyebutnya kelulusan ya, yaitu guru-guru yang sudah lulus sertifikasi atau PPG gitu ya, yang dapat diusulkan oleh Pemda ya. Jadi kita masukkan ke dalam satu, katakan satu wadah gitu, yang teman-teman dinas tinggal melakukan pencentangan aja, pencentangan mana yang diusulkan, mana yang tidak. Nah, pertimbangan mana guru yang dapat dibayar, yang dibayarkan apa tidak, itu sepenuhnya diberikan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi lah. Misalnya gini, misalnya saya seorang guru ya, di sebuah SMP gitu ya. Secara data saya itu udah memenuhi syarat kok, sudah mengajar full 24 jam bahkan mungkin lebih ya. Tetapi pada kenyataannya apakah saya datang apa enggak ke SMP, orang pusat nggak tahu ya. Kita sebagai pengelola pusat nggak tahu itu guru itu datang apa enggak nih ke sekolah nih, apakah dia sering bolos, apakah masuk pagi terus setelah dia absen dia jalan-jalan ke mall, pulangnya balik lagi baru dia ngajar lagi, nggak seperti itu ya. Jadi yang mengetahui apakah seorang guru itu layak apa tidak bukan cuma dari data, tapi juga dari faktualnya, dari aktualnya seperti apa. Nah, makanya kita berikan kepada dinas untuk melakukan apa namanya, verifikasi terakhir, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah dengan berkas juga, yaitu diantaranya adalah gaji pokok. Kenapa kok pakai berkas? Karena gaji pokok yang di entry oleh teman-teman di dinas, di Dapodik itu boleh jadi ada kesalahan ya, sehingga ini akan menjadi pembanding. Jadi sah-sah aja ketika dinas meminta apa namanya, gaji pokok itu apa, untuk melihat sebetulnya gaji pokok dia berapa, karena jangan sampai nanti kesalahan di Dapodik itu akan membuat kesalahan bayar. Bayangkan jika misalnya seorang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia entry Dapodiknya tuh 5 juta. Nah, terus dinas tanpa ada verifikasi menyetujui saja, akhirnya itu guru akan dibayar 5 juta, akhirnya ada kelebihan bayar 2 juta. Nah, ketika terjadi kelebihan bayar ini biasanya itu akan menjadi masalah yang susah untuk dipecahkan ya, apalagi apalagi ketika gurunya itu misalnya udah nggak aktif lagi ya, katakan misalnya dia pensiun lah atau dia wafat lah atau sebagainya, itu tidak bisa begitu aja menarik uang yang sudah terlanjur masuk ke rekening guru ya. Makanya itu adalah satu apa namanya, prosedur yang mungkin harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan bayar kayak gitu. Nah, jadi eh, untuk masalah ini ya, untuk masalah ini jika teman-teman dinas untuk meminta, sebenarnya tujuannya adalah cuma itu aja sih, cuma untuk melihat betul nggak sih guru ini gaji pokoknya sesuai dengan yang di entry, itu aja sih. Kalau mungkin menurut saya, kalau ada bukti lain itu nggak masalah juga ya, nggak harus misalnya bentuknya apa tadi, ledger lah atau apalah, itu nggak harus itu. Yang penting mungkin juga bisa dengan SK misalnya, SK apa namanya, gaji berkala, itu juga bisa ya, untuk menunjukkan berapa gaji pokok dia sebetulnya gitu. Nah, untuk teman-teman dinas mungkin ya tidak perlu apa namanya, kaku dalam menerapkan prosedur ya, harus fleksibel lah. Ketika ada salah satu misalnya tidak dapat terpenuhi dengan berkas yang A, mungkin dengan berkas lain pun bisa ya. Yang penting jangan sampai hak guru itu hilang gara-gara dokumen yang sebetulnya nggak wajib ya menurut kita ya, hanya sebagai pendukung saja gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Mas Andin telah membantu menjawab. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena waktunya sudah Oke. sudah 2 jam lebih ya.
Nah, saya ingin bertanya kira-kira apa masalah data sampai saat ini jumlah jam linear saya di info PTK masih terbaca nol, sehingga menyebabkan beban belajar saya tidak valid pada sertifikat pendidik saya matematika dan sesuai dengan mapel yang saya ajar di sekolah. Tadi sudah dijawab yang Nah, Mas Andin ya, atau perlu penegasan kembali? oke, langsung saya jawab ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk menentukan jam linear itu ya tidak hanya dilihat dari pembelajaran saja, tapi banyak yang menyebabkan jam itu menjadi tidak linear. Contoh ya, pembentukan rombel yang tidak sesuai dengan aturan itu membuat jam linear menjadi nol. Ya, tadi sudah diterangkan oleh Mas Hasan ya bahwa membentuk rombel itu harus sesuai dengan jumlahnya gitu ya. Ini sering terjadi kalau saya lihat itu di mapel-mapel pilihan itu bisa terjadi itu. Kalau untuk mapel biasa kayaknya udah terkunci ya Mas Hasan ya. Tapi kalau saya lihat beberapa kasus itu terjadi di mapel pilihan ketika mereka membentuk rombel baru untuk menampung guru-guru pada mapel pilihan yang sama itu tidak menggunakan rumus yang sama gitu. Karena untuk pembentukan rombel mapel pilihan itu tidak bisa menggunakan mapel mapel apa mapel mapel kelasnya tidak. Jadi semua murid-murid yang memiliki pilihan yang sama terhadap mapel tertentu itu akan dibentuk rombel baru dengan menggunakan rumus yang sama gitu. Jadi misalnya dari rombel satu ada 10 orang siswa, dari rombel 2 ada 20 orang siswa. Itu mesti digabungin dulu menjadi 30. Baru kemudian berapa sih rombel yang dapat dibentuk dari 30 orang itu? Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru dia akan valid. Nah, ketika pembentukan rombelnya valid, nah ini baru bisa nanti dihitung faktor lainnya nih. Nah, kalau misalnya dari rombelnya jadi nggak valid, itu otomatis jam linear nggak valid. Jadi kalau saya dikasih soal seperti ini, saya harus lihat dulu nih masalah di mana. Bisa jadi rombelnya yang tidak pembentukannya tidak sesuai ya, atau misalnya juga begini. Untuk kasus yang sering terjadi itu ketika ada guru yang sudah ter-SK-kan, kemudian mapelnya dikasih ke guru lain. Jadi misalnya saya udah SK nih, saya ngajar matematik, saya ngambil 4 jam di kelas A1, katakanlah kelas 11 gitu ya, 11A. Nah, kemudian setelah saya valid, jam saya hapus, kemudian saya berikan kepada teman saya supaya dia juga bisa valid. Nah, ini mengakibatkan data menjadi tidak normal. Kenapa? Karena jam saya itu akan terkunci. Oleh sistem kita akan dikunci. Oh, jam matematika di kelas 11 itu punya saya. Nah, ketika ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai guru matematik di rombel yang sama, maka akan tertolak oleh sistem karena sistem udah tahu nih bahwa rombel itu mapel itu adalah milik saya. Kayak gitu. Itu akan membuat jamnya menjadi nol. Ya, jadi banyak faktor yang membuat jam linear nol. Eh, ya bisa dari pembentukan dari rombelnya atau dari jam mengajari yang tidak normal atau yang lain juga bisa sih. Demikian Ibu Agnes. Ya, baik. Terima kasih Mas Andin untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Siti Fauzia. Saya Oke, mutasi dari Kemenak saya lagi Bu ya, di supaya lebih cepat Bu ya. Kemenak di Udah kelulusan setengah empat. sertifikasi masih kuning. Oh ya, Langsung aja Bu ya. Baik, ya, untuk silakan. NRG. Jadi gini teman-teman ya. Untuk angkatan 2023, 2024 ya, kita pastikan Anda semua akan punya energi. Itu dulu deh. Kita pastikan Anda akan semua punya energi. Namun dalam penerbitan ini ya, kami mungkin menemui beberapa kesulitan gitu ya. Seperti misalnya tadi ada NPTK yang bentrok lah, NIK yang tabrakan lah, dan mungkin keaktifannya di Dapodik belum kedetek lah dan sebagainya. Jadi ini kita butuh proses ya. Jadi teman-teman yang masih belum belum keluar energinya, mohon sabar dulu ya. Pasti anda akan dapat. Kalau emang sudah punya sertifikat, udah lulus itu pasti dapat. Tinggal masalah waktu saja. Jadi mohon kesabarannya. Ya semua indah pada waktunya lah gitu ya. Nggak semuanya harus bareng lah. Yang penting hak Anda tidak berkurang. Yang penting hak Anda itu akan dibayarkan mulai bulan Januari. Sama dengan yang lain. Yang keluar duluan pun juga Januari juga. Yang keluar belakangan Januari juga sama ya. Cuman masalah waktu aja ya. Jadi nggak usah galau, takut nggak keluar nggak, pasti akan keluar, insya Allah akan keluar dan akan dibayarkan sesuai dengan haknya. Seperti itu Bu Anyes ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin selanjutnya
Nah, ini ada masalah tugas Oke, tambahan ini untuk saya lagi Bu ya. sekolah dengan rombel kecil. Iya, karena ada pertanyaan yang terpaka urusan kurikulum dan kesiswaan ini untuk Oke, saya lagi ya. dan sesuai aturan Baik, terbaru. Hasan Ya. jangan ngiri ya Hasan ya. Tadi udah mas saya mas. Baik, masalah tugas tambahan untuk sekolah dengan rombel kecil. Bagaimana untuk kebijakan rasio wakil kepala sekolah jurusan? Oh, udah dijawab sama Mas Hasan ini tadi ya. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sebetulnya aturan mengenai apa tadi pembatasan jumlah wakil kepala sekolah itu sudah nggak ada lagi ya, sudah dicabut lah. Jadi memang bisa untuk SMP itu 3, ya untuk SMP itu 3, untuk SMA itu 4, SMA 4, SMK 4. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ngajar di SMP dengan rombel yang kecil, khususnya untuk mapel-mapel yang jamnya sedikit, seperti prakarya dan seni budaya yang sekarang lagi rebut-rebutan jam nih. Karena di eh, kurikulum kumernya itu antara prakarya sama seni budaya ini menjadi mapel pilihan ya. Terserah muridnya mau ngambil mapel apa gitu, sehingga eh, ada yang guru seni budaya cuma dapat 2 jam, ada yang cuma dapat 3 jam gitu ya, karena udah rombelnya sedikit, jamnya rebutan gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi, jadi bisa diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah gitu ya, sepanjang yang bersangkutan mampu lah ya. Dan juga secara aplikasi nanti udah dibuka oleh timnya Mas Hasan nih. Mas Hasan, ditunggu nih sepatnya nih, biar nanti yang belum valid bisa valid Mas Hasan. Iya mas. Demikian, yes. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa ya, Bapak narasumber ini karena banyak pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya, ini sama ini yang tadi, Tadi yang sebelumnya nomor 6 apa tadi nomor 6 Bu? yang tadi sama ke kopi Sama ya? paste. Tadi kayak ada Ya, kemenak-kemenaknya sama deh. yang Kemenak belum Oh, yang terbit kemenak Bu NRG ya? pada, ya banyak pertanyaan yang dari Kemenak soal Kemenak. mutasi Jadi gini, belum terbit NRG. Ya. yang kemenak saya perubahas Makanya nih, juga yang kemenak nih. makanannya Yang Oke. pertanyaan sebelumnya. Iya. Nah, ini Saya mutasi mutasi dari dari Kemenak. Kemenak, kelulusan sertifikasi masih kuning, energi belum tampil. Gini, untuk teman-teman yang mutasian apa ya? Yang pindahan dari Kemenak, katakan dari madrasah ya, atau dari sekolah reguler yang mengajar agama ya, yang selama ini mengajarnya, yang selama ini tunjangannya dibayarkan oleh Kemenak, apakah bisa dipindahkan ke Kemdikbud? Iya bisa. Teman-teman bisa memindahkan tunjangannya ke Kemdikbud, namun dengan syarat harus sudah melakukan mutasi NRG. Sudah melakukan mutasi NRG. Supaya kenapa? Supaya teman-teman nggak double bayar nih. Ya, nanti Kemenaknya bayar, kita juga bayar nih, akan jadi double. Itu melanggar aturan. Jadi teman-teman yang mutasi dari Kemenak harus memutasikan dulu NRG-nya melalui aplikasi KSG yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, untuk melakukan itu harus ada surat pemberhentian tunjangan dari Kemenak ya. Kalau tidak ada pemberhentiannya itu, maka tidak bisa diproses, teman-teman. Itu Bu Anyes untuk jawaban nomor 6. Nomor 7, Ya, baik. nomor 7 ya. Oke. Ya, cukup. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, kami membuka kesempatan untuk satu penanya yang live di Zoom. Oke. Kita menanyakan dengan raise hand dan membuka kamera. Kami beri kesempatan dengan Pak Hendra Budi Sugiarto. Kami silahkan. Malas enak transfer ke BCL lah. Pokoknya mengurus di BNI nggak pakai BNI. Masih di mute. Masih mute. Ini promonya aku milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan Farhan. Salam. Ya, ini saya dari SMK Negeri 1 Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ini saya mau tanya, Ya Allah. ini tentang validasi saya. Seperti disampaikan Pak Andin, Mas Hasan, dan yang tadi itu, lupa itu namanya Mas apa tadi, itu
sudah dijelaskan begitu detail. Nah, ini permasalahannya di info GTK itu, info GTK saya yang melalui PTK Datadik itu setelah masuk terus masuk ke info GTK itu saya itu belum valid, padahal sesuai dengan linearitas saya di sertifikasi sertifikat pendidik itu, mohon maaf, saya ngajar teknik kendaraan ringan, terus tambah mapel pilihan, terus tambah mapel PKL, terus menjadi tugas tambahan yaitu wakil kepala sekolah bidang humas dan industri. Nah, kenapa itu tidak valid? Yang diakui hanya mapel PKL 7 JP. Itu ditambah dengan tugas tambah menjadi 19 JP. Itu. Nah, masalahnya itu belum valid. Yang diakui itu hanya mapel PKL. Sedangkan mapel pilihan dan mapel teknik kendaraan ringan atau mapel konsentrasi keahlian itu tidak valid, padahal sesuai dengan struktur kurikulum itu kalau mapel konsentrasi keahlian itu kan 18 JP itu dibagi. Saya sudah dapat poinnya Pak. Untuk persingkat waktu Pak ya, mohon maaf saya potong Pak ya, karena udah mau jam 4. Saya potong aja biar supaya saya udah dapat poinnya kok. Jadi gini teman-teman sekalian, untuk yang SMK ya, untuk SMK gini. Terus terang kita mengalami sedikit hambatan dalam pengentrian referensi. Ini berkaitan dengan adanya Kepmen yang baru ya, Kepmen 449 tahun 2024 yang bulan Oktober kemarin baru terbit ya. Di situ ada beberapa perubahan struktur ya. Struktur dalam artian bukan struktur kurikulum ya, tapi struktur linearisasi. Jadi ada mapel-mapel yang ada di Kumer, ada yang di K3 dan sebagainya. Jadi kita harus sedang merangkum itu yang ada dalam Kepmen itu ke dalam suatu table database teman-teman ya. Nah ini ternyata masih ada yang kurang ya, jadi masih ada yang slip lah. Nah untuk SMK ini memang masih cukup banyak yang belum masuk ke referensi sehingga teman-teman ada yang belum linear, padahal di Kepmennya udah linear. Jadi teman-teman kalau yang sudah linear berdasarkan Kepmen jangan khawatir ya, nanti akan linear ketika nanti semua referensi sudah masuk ya. Jadi ini memang ada kelemahan di sisi kita dalam pengentrian referensi yang memang belum sempurna. Jadi ini masih tetap akan kita perbaiki sampai sempurna teman-teman. Jadi mohon kesabarannya supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya teman-teman ya. Demikian Mas ya, semoga bisa mungkin beberapa minggu ke depan ini ya, mungkin satu mingguan lah kita bisa selesaikan untuk pengentrian referensinya teman-teman ya. Baik Ibu Anyes. Ya baik, terima kasih para narasumber yang telah membantu menjawab dan membahas, karena ini keterbatasan waktu. Mudah-mudahan penjelasan dari para narasumber dapat mewakili dan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sahabat GTKPK, dan nanti materi akan di-share oleh panitia. Baik, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi pusat bantuan melalui unit layanan terpadu Kemendikbudristek, ult.kemdikbud.go.id, dan informasi terkait NRG, info GTK, PPG dapat mengunjungi di laman bantuan.gtk.dikdasmen.go.id. Nah, Bapak Ibu sahabat GTKPG, selanjutnya kami beri kesempatan kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau pesan untuk Bapak Ibu guru pada sore hari ini. Kepada Mas Andin, Mas Tony, dan Mas Hasan mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu. Dari Mas Andin dulu ya. Siap. Apa nih Bu, closing ya? Ya, mungkin pesan-pesan buat Bapak Ibu guru ya. Oke, closing statement saya adalah yang pertama untuk teman-teman yang sedang galau menunggu rekeningnya belum valid sampai sekarang ya, mohon kesabarannya karena proses ini memang proses yang cukup sulit dilakukan. Bayangkan kita harus mengumpulkan 1,5 juta data rekening ASN dari seluruh Indonesia ya ke dalam satu database yang kita miliki sekarang ya, itu membutuhkan suatu effort yang luar biasa ya. Bayangkan 500 lebih kabupaten kota memiliki database yang beda-beda, kita mesti gabungkan dengan berbagai macam formatnya, dengan berbagai macam karakter-karakter yang aneh-aneh gitu. Jadi emang butuh effort yang tinggi. Jadi memang belum sempurna, belum semuanya masuk ke dalam database kita sehingga masih banyak yang belum terdeteksi dan di FGTK-nya masih belum keluar
nomor rekeningnya. Dimohon kesabarannya. Nanti kalau misalnya kita udah nggak sanggup nih, misalnya ternyata masih banyak yang belum masuk juga, nanti kita akan carikan jalan lain, misalnya saja dengan membuka update data rekening melalui misalnya melalui apa namanya Dapodik bisa menjadi solusi. Mohon ditunggu aja berita terakhir dari kita seperti apa supaya nanti bisa mengikuti secara apa namanya sesuai dengan arahan kita. Baik, Ibu Agnes, demikian aja dari saya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Mas Andin. Jadi Bapak Ibu Ya, mohon sama-sama. sabar ya yang belum terbit energinya. Dan Ya. kemudian untuk selanjutnya mungkin Mas Tony ya bisa menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin dari saya ada 2 poin yang mungkin nanti Mas Hasan juga sama poinnya. Jadi penekanannya adalah Bapak Ibu guru itu harus peduli dengan datanya masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan operator sekolah untuk menginput dan mengupdate datanya. Kemudian yang satu lagi adalah pastikan master data yang ada di Verbal PTK itu sudah valid, baik itu NIK, NUPTK maupun NIP. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Tony. Kemudian selanjutnya Mas Hasan, kami silakan. Ya, baik Bu. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, tim Dapodik sama ya mungkin. Jadi, semua data yang ada itu adalah tanggung jawabnya yang punya data. Jadi, untuk khususnya data-data guru itu, Bapak Ibu juga harus sangat-sangat peduli. Jangan serta-merta dipasarkan seluruhnya operator. Kemudian yang kedua mungkin karena memang sebagian juga adalah operator juga ada partisipasinya juga lebih banyak ya dari penginputan ini. Ya mungkin ya jangan sering dilupakan ya teman-teman operator ya. Ya, jadi kalau misalnya TPK-nya udah cair gitu ya mungkin ya adalah buat operatornya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam satu data pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih pada para narasumber, Mas Andin, Mas Tony, dan Mas Hasan yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTKPK. Dan selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sahabat GTKPK, dari semua penjelasan dari para narasumber tadi, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk selalu berkoordinasi dengan operator sekolah, dinas pendidikan, dan pihak yang terlibat karena pemutakhiran data secara berkala dan validitas data adalah hal yang sangat penting pada sistem data Kemendikbudristek, baik dari penerbitan NUPTK, NRK, Dapodik, sampai pencarian tunjangan profesi. Selain itu, data-data juga menjadi acuan dari sisi kebijakan dan Bapak Ibu juga dapat mengikuti dari berbagai program dari Kemendikbudristek. Tentunya Bapak Ibu guru harus tetap waspada juga terhadap segala penipuan untuk pemungkutan pungli atau berita palsu. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi resmi dari laman maupun kanal media sosial resmi dari Kemendikbudristek. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyimak materi dan diskusi sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat menguatkan pemahaman dan memperkaya informasi. Demikian sesi diskusi pada webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Aisyah Pramesti pamit undur diri. Wassalamualaikum.